Cerita horor, numpang parkir di kuburan. Malam itu, aku dan temanku, Reza, sedang dalam perjalanan pulang dari acara reuni kampus di luar kota. Jalanan lengang dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku yang menyetir mulai merasa ngantuk berat. Zah, kita cari tempat buat istirahat bentar ya. Ngantuk banget nih, kataku sambil menguap lebar. Reza mengangguk. Cari tempat aman aja, jangan asal berhenti. Sayangnya, jalanan yang kami lalui adalah daerah pedesaan yang jauh dari keramaian. Setelah beberapa kilometer, aku melihat sebuah area yang cukup luas dengan pohon-pohon besar di pinggir jalan. Dari jarak jauh ada semacam pelang kecil, tapi aku nggak terlalu memperhatikan. Kita berhenti di sini aja dulu ya, ujarku sambil memblokkan mobil ke area tersebut. Reza mengamati sekitar dan mengerutkan kening. Ini kayaknya kuburan deh. Aku menelan ludah. Tapi rasa kantuk lebih kuat daripada rasa takutku. Nggak apa-apa, bentar aja. Gue cuma mau tidur 15 menit. Reza akhirnya setuju. Kami mematikan mesin, tapi tetap menyalakan lampu kabin mobil. Suasana sekitar terasa aneh, sunyi sekali. Bahkan suara jangkrik pun hampir nggak terdengar. Setelah beberapa menit mencoba tidur, aku terbangun karena merasa mobil bergoyang pelan. Aku ke Reza yang juga membuka matanya dengan ekspresi bingung. Lu goyangin mobil, ya? Tanyaku. Reza menggeleng sambil menunjuk keluar jendela. Lihat itu. Di luar ada bayangan seseorang berdiri di antara pohon-pohon besar. Sosok itu tampak berjubah putih dengan kepala menunduk. Kami hanya bisa saling pandang tanpa berani berkata apa-apa. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar di kaca mobil bagian belakang. Aku langsung menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Zah, ini nggak bener. Kita cabut aja, ujarku panik. Saat aku menyalakan mesin mobil, kaca spion samping menangkap sosok bayangan yang lebih banyak. Mereka berdiri diam di antara makam-makam seolah mengawasi kami. Reza langsung berteriak, "Gas! Cepetan!" Aku menginjak pedal gas kuat tenaga, tapi mobil malah mati mendadak. Aku mencoba menghidupkannya lagi sambil gemetaran. Di saat yang sama, suara ketutukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan diikuti suara seperti orang berbisik dari arah belakang. Keluar, tinggalkan kami. Dengan napas terengah-engah, aku akhirnya berhasil menyalakan mobil dan langsung tancap gas tanpa peduli jalanan sempit di depan. Baru beberapa ratus meter menjauh, aku mendengar Reza menghela napas panjang. Lu denger juga kan? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku mengangguk. Iya. Lu juga lihat tadi di pelang masuk area itu? Tulisannya, area pemakaman desa Sukamati. Reza diam, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Gua nggak mau lewat sini lagi, sumpah. Sejak malam itu, aku nggak pernah berhenti sembarangan lagi, apalagi di tempat yang terlihat sedikit mencurigakan. Tidur di mobil boleh, tapi jangan pernah parkir di kuburan. Perjalanan kami malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Meski sudah menjauh dari kuburan tadi, suasana di dalam mobil masih terasa mencekam. Aku dan Reza nggak banyak bicara, masing-masing sibuk menenangkan diri. Tapi entah kenapa, aku merasa ada yang nggak beres. Aku melirik kaca spion dalam. Ada sesuatu yang terlihat di kursi belakang. Samar-samar, seperti kain putih yang sebelumnya nggak ada. Zah, panggilku dengan suara gemetar. Reza yang duduk di sebelah langsung menoleh. Kenapa lu? Aku menunjuk ke belakang dengan dagu. Lu lihat kursi belakang nggak? Itu apa? Reza menoleh perlahan, dan tiba-tiba dia menarik napas dalam. Wajahnya langsung pucat. Ada yang duduk di belakang, Wan. Dia senyum. Jantungku serasa berhenti mendengar itu. Aku langsung menginjak rem mendadak. Reza terhuyung ke depan. Tapi sebelum kami sempat memastikan apa yang sebenarnya ada di belakang, suara pelan tapi jelas terdengar dari arah kursi itu. Kenapa berhenti? Bukannya aku ikut supaya bisa pulang bersama kalian? Aku langsung memacu mobil lagi tanpa berpikir panjang. Reza berteriak panik, tapi aku nggak peduli. Keringat dingin mulai mengalir di dahiku. Bayangan di spion makin jelas, sosok berwajah pucat dengan mata cekung, tersenyum lebar. Zah, baca doa apa aja, cepet! Teriakku sambil tetap fokus ke jalan. Reza mulai komat kamit dengan suara gemetar. Aku sendiri mencoba mengingat doa apapun yang pernah kupelajari, tapi pikiranku blank. Mobil yang kupacu melaju makin cepat, sementara suara tawa kecil mulai terdengar dari kursi belakang. Setelah beberapa menit, kami melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan yang masih buka. Aku langsung memblokkan mobil ke sana dan berhenti mendadak. Tanpa pikir panjang, aku dan Reza keluar dari mobil. Saat kami berbalik untuk melihat ke dalam, sosok itu sudah nggak ada.
Tapi di jendela belakang terlihat bekas tapak tangan kecil berwarna hitam. Pemilik warung, seorang bapak tua dengan wajah ramah, mendekati kami yang masih gemetar. "Kalian kenapa, nak? Kok pucat banget?" tanyanya. Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku serak. Reza akhirnya yang berbicara. "Pak, tadi ada sesuatu di mobil kami. Dia ikut dari kuburan." Mendengar itu, bapak tua itu mengangguk pelan. "Kalian tadi lewat pemakaman desa Sukamati ya?" Aku mengangguk. "Iya, Pak, numpang parkir sebentar." Bapak itu menghela napas panjang. "Itu tempatnya nggak boleh sembarangan dimasuki, apalagi malam hari. Banyak yang sudah ngalamin kejadian aneh di sana. Kalian beruntung masih bisa sampai sini." Aku dan Reza hanya bisa saling pandang dengan wajah ngeri. Bapak itu kemudian memberikan kami segelas air putih dan meminta kami mencuci muka di dekat warungnya. Setelah beberapa saat, kami mulai merasa lebih tenang. "Kalau lanjut jalan, jangan lupa baca doa. Jangan pernah parkir sembarangan lagi, ya," pesan bapak itu sebelum kami pergi. Kami melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Kali ini aku menyetir sambil terus membaca doa dalam hati. Kuburan itu mungkin sudah jauh di belakang kami, tapi rasa takutnya akan terus membekas selamanya. Sejak malam itu aku berjanji, tidur ngantuk sekalipun, aku nggak akan pernah berhenti sembarangan lagi. Setelah meninggalkan warung, suasana di dalam mobil terasa lebih tenang, meski rasa takut masih menghantui. Aku dan Reza memutuskan untuk tidak lagi membahas kejadian tadi, khawatir malah memperburuk suasana. Namun, saat kami sudah cukup jauh, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Jalanan yang kami lalui terasa seperti berulang. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak sama, begitu juga dengan tanda-tanda kecil di pinggir jalan. "Zah, lu sadar nggak? Kita kayak muter-muter di tempat yang sama," ucapku dengan suara bergetar. Reza menatap jendela dan mengangguk pelan. "Gue juga ngerasa gitu, Wan. Kayaknya kita nggak pernah keluar dari daerah ini." Aku mencoba tetap tenang dan mempercepat laju mobil, tapi jalanan di depan tetap terasa sama. Sekali lagi, kuburan tadi seperti menghantui kami dari jauh. "Kita berhenti aja, Wan. Biarin gue coba tanya warga atau siapapun," kata Reza dengan suara panik. Aku akhirnya setuju dan mencari tempat aman untuk berhenti. Namun, sebelum aku sempat meminggirkan mobil, suara tawa pelan terdengar lagi, kali ini dari speaker mobil. Suaranya kecil, tapi jelas, seperti seseorang yang sengaja mengejek kami. "Dia masih ada di sini," bisik Reza. Aku langsung mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar. "Zah, buka pintu aja, kita keluar sekarang." Kami berdua segera keluar dari mobil. Saat berdiri di luar, aku melihat sesuatu yang membuat darahku seakan membeku. Di kaca depan mobil ada tulisan besar yang seperti dibuat dengan jari, bertuliskan, "Kalian gak akan pergi sebelum aku izinkan." Reza langsung terduduk di pinggir jalan. "Wan, gue gak kuat lagi, kita minta bantuan orang aja." Aku setuju. Lalu mulai mencari sinyal di ponselku untuk menghubungi seseorang, siapa saja. Tapi sinyal kami hilang total, meski sebelumnya normal. Reza mencoba menyalakan GPS, tapi malah menunjukkan lokasi kami masih di sekitar kuburan tadi, padahal kami yakin sudah jauh pergi. Dalam kepanikan, tiba-tiba terdengar suara langkah dari belakang kami. Ketika kami berbalik, terlihat sosok laki-laki tua dengan tongkat kayu, berdiri tidak jauh dari kami. "Kalian tersesat, nak?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk, merasa sedikit lega. "Iya, Pak. Kami nggak bisa keluar dari daerah ini." Pria tua itu mengamati kami sejenak sebelum berkata, "Kalian tadi masuk ke wilayah yang seharusnya nggak boleh dimasuki, apalagi malam hari. Ada sesuatu yang kalian bawa, tapi dia belum mau melepaskan kalian." Mendengar itu, aku dan Reza saling berpandangan, bingung sekaligus takut. "Bawa sesuatu? Apa maksudnya, Pak?" tanyaku. Pria tua itu menunjuk ke arah mobil kami. "Dia ikut bersama kalian sejak di kuburan tadi. Kalau mau selamat, kalian harus minta izin dengan cara yang benar." Aku menelan ludah. "Bagaimana caranya, Pak?" "Ambil segelas air dari warung yang tadi, lalu kembalikan ke kuburan itu. Beri salam, dan bilang kalian hanya ingin lewat, bukan mengganggu," katanya. Meski ragu dan takut, kami mengikuti arahan pria tua itu. Kami kembali ke warung mengambil segelas air, lalu membawa air itu ke kuburan tadi. Setibanya di sana, suasana makin mencekam. Aku melekan air di sebuah batu nisan besar dan mulai berbicara dengan gemetar. "Kami minta maaf kalau mengganggu. Kami nggak bermaksud apa-apa, hanya ingin istirahat sebentar. Tolong lepaskan kami." Setelah beberapa detik, suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik. Tiba-tiba aku merasa tubuhku lebih ringan dan suasana sekitar terasa berubah. "Zah, kayaknya kita udah bebas," bisikku.
Reza mengangguk, dan kami segera masuk ke mobil. Kali ini, jalanan yang kami lalui terasa normal. Kami akhirnya sampai di rumah dengan selamat, tapi pengalaman malam itu meninggalkan bekas yang mendalam. Sejak kejadian itu, aku dan Reza tidak pernah lagi berani berhenti sembarangan. Apalagi di tempat yang terlihat menyeramkan. Kami belajar satu hal penting. Selalu hormati tempat yang bukan milik kita. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tapi nyata keberadaannya.